Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2328. Bagi yang baru bergabung selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dimensi tingginya sendiri, kata kucing hitam besar itu, dia menggoyangkan tubuhnya. Hal-hal ini adalah bonus bagi kaisar kuno, bukan pertolongan tepat waktu. Itu tidak terlalu berpengaruh. Namun sedangkan untukmu, kamu akan membutuhkan sejumlah besar sumber daya laut semesta berdimensi tinggi untuk bisa menerobos ke ranah kaisar dewa di masa depan. Jadi tubuh fisik lelur kekaisaran abadi ini adalah jumlah makanan yang tepat untukmu, dan itu seharusnya dapat berperan saat kamu menerobos. Lagi pula, kaisar kuno ini hanyalah seorang perjaka tingkat tinggi. Jika kamu memperlakukannya sebagai seorang senior, maka dia tidak akan merasa nyaman. Budi, Kaisar kuno, tidakkah kamu berpikir seperti itu kan? Kata kucing hitam besar itu. Dia berbalik dan menatap kaisar kuno. Kaisar kuno tersenyum masam. Kucing hitam sialan ini bicaranya kasar sekali. Kaisar kuno mengeluh dalam hatinya. Akan tetapi dia mengangguk dan berkata, "Kincen, kucing hitam besar itu benar. Kamu harus menyimpan tubuh fisik leluhur kekaisaran abadi ini. Dengan kekuatanku saat ini, tubuh fisik leluhur kekaisaran abadi tidak dapat membantuku sama sekali. Lebih baik serahkan saja padamu untuk digunakan lebih lanjut," kata kaisar kuno itu. Dia tampak bangga. Sialan, kucing hitam besar itu melirik kaisar kuno. Dia benar-benar membiarkan orang ini memangsanya seperti itu. "Kalau begitu, aku akan menuruti perintahmu dengan hormat," kata Kincen. Dia membungkuk sedikit. Dia merasa bersyukur dalam hatinya. Tubuh fisik leluhur kekaisaran abadi memang sangat berguna bagi dirinya. Namun selain dirinya, Chen Sisi dan senior Xiao Yao Supreme juga memiliki kebutuhan yang cukup besar terhadap tubuh dan asal-usul yang berdimensi tinggi ini. Memikirkan hal ini, pedang dewa pembunuh Excalibur tiba-tiba muncul di tangan Kincen, dan kekuatan kaisar dewa pembunuh laut mati tiba-tiba melonjak, dan dia menebaskan pedang itu dengan keras ke tubuh leluhur kekaisaran abadi. Dan dengan suara hembusan, sepotong daging dan darah berukuran ratusan kilometer langsung terpotong dari tubuh leluhur kekaisaran abadi. "Tubuh yang keras sekali," kata Kincen. Dia cukup tercengang. Pedang Excalibur miliknya sendiri begitu tajam sehingga hanya memotong sepotong daging dan darah berukuran ratusan kilometer. Bagi tubuh besar leluhur kekaisaran abadi itu bukan apa-apa. Jika senior kaisar kuno tidak campur tangan, alam semesta awal akan berada dalam bahaya besar. Kincen berpikir dalam hati, tetapi tangannya tidak berhenti bergerak. Kincen mendesak pedang Excalibur lagi, dan tiba-tiba cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menyala dan berubah menjadi jaring pedang yang menyapu kehampaan. Dalam sekejap, potongan besar daging dan darah yang terputus dari leluhur kekaisaran abadi tiba-tiba terbagi menjadi potongan-potongan kecil daging dan darah. Sisi orang-orang kuat lainnya di alam semesta asalku, para kaisar dewa di bawah komando senior kaisar kuno, dan kaisar Yoming dari dunia bawah juga harus memahami kekuatan dimensi tinggi. Sisi, kamu dapat menyerahkan daging dan darah dimensi tinggi ini kepada semua orang satu persatu saat kamu kembali, kata Kincen. Dia menyerahkan daging dan darah itu kepada Chen Sisi. Chen Sisi pun mengambil daging dan darah itu, tersenyum tipis dan berkata, "Jangan khawatir, Chen, serahkan masalah ini padaku." Ketika daging dan darah leluhur kekaisaran abadi disentuh, terdengar suara ledakan keras, dan kekuatan dimensi tinggi yang mengerikan langsung menyerbu ke arah Chen Sisi. Sisi pun segera mendesak kekuatan dimensi tinggi di tubuhnya untuk melawannya, dan pada saat yang sama dia merasa takjub. Daging dan darah leluhur kekaisaran abadi ini sangat bermanfaat bagi kultivasi dan latihannya. Ini cukup untuk membuatnya menyadari dan mengendalikan kekuatan dimensi tinggi lebih cepat.
Saat berikutnya, Kincen mengaktifkan dunia kacau di tubuhnya dan hendak sepenuhnya menyingkirkan tubuh besar leluhur kekaisaran abadi. Namun tepat pada saat itu, apa? Kincen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap langit di luar alam semesta asli. Dia merasakan kedatangan leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang. Makhluk dimensi tinggi lainnya telah tiba. Kucing hitam besar itu juga menoleh dan dia mengerutkan kening. Makhluk dimensi tinggi mana yang berani datang dan bertindak liar? Melihat ini dirinya mencibir. Hah? Ternyata dia makhluk berdimensi tinggi dengan asal-usul yang cacat. Kekuatan hidupnya sangat lemah. Dia telah mencapai akhir hidupnya dengan satu kaki setengah jalan menuju peti mati. Dia juga ingin memiliki gagasan tentang alam semesta asli. Kaisar kuno, kenapa kita tidak langsung membunuhnya saja? Kata kucing hitam besar itu. Dia menatap Kaisar kuno. Kucing hitam besar, senior Kaisar kuno, jangan lakukan apapun. Dia adalah leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang. Dia pernah membantuku di reruntuhan 10.000 dewa, kata Kincen. Wajah Kincen langsung dipenuhi keringat dingin dan dia buru-buru menghentikannya. Sial, jangan sampai dirimu terbunuh secara tidak sengaja. Salah satu dari kita. Kaisar kuno itu tampak kecewa. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Kupikir aku bisa menghabisi satu dimensi tinggi lagi untuk bersenang-senang. Tapi Kincen, saat ini di lokasi wilayah 13 bintang selatan terlihat leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang dihentikan oleh kaisar negara kuno Tianhuangnya, dan juga dia nampak bingung setelah mendengar kata-katanya. Kamu datang tepat waktu. Apa yang kamu sedang bicarakan? Dirinya menjadi kebingungan dan mengerutkan kening. Dan menatap kaisar dari negara kuno Tianhuangnya, lalu berkata dengan suara yang dalam, Huang Yuan, apa maksudmu dengan datang di waktu yang tepat? Pada saat yang sama, matanya juga menangkap pemandangan alam semesta awal di belakangnya, dan dia tiba-tiba terkejut. Alam semesta awal? Salah, ini bukan sekedar alam semesta awal biasa. Ini adalah sumber dari semua dunia, kata leluhur generasi ketiga. Dia tampak sangat terkejut. Di lautan alam semesta selatan yang terpencil ini, sebenarnya ada sumber dari semua dunia. Tidak heran leluhur abadi ingin menyerang tempat ini. Tapi, ngomong-ngomong, bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa leluhur abadi sedang menyerang laut semesta selatan? Lalu di mana dia? Dan ledakan pada titik ini, aura mengerikan dari leluhur generasi ketiga tiba-tiba meletus, menyebar kemana-mana, menyapu ke segala arah dan menjadi sangat waspada. Dan aura ini juga menyebabkan tubuh Kaisar Dewa Nona Huaji, leluhur binatang Komodo, pemimpin alam Buddha Matahari yang agung, dan yang lainnya yang mengikuti di dekatnya bergoyang seperti lilin yang tertiup angin. Leluhur ketiga, harap cepat tenang. Krisis di sini telah teratasi, kata Huang Yuan, alias Kaisar negara kuno Tianhuangnya. Dia berkata dengan tergesa-gesa. Apa terpecahkan? Mungkinkah leluhur kekaisaran abadi telah mundur sendiri? Kata leluhur generasi ketiga. Dia mengerutkan kening. Apakah orang ini begitu baik? Huang Yuan kemudian menjelaskan, leluhur ketiga, begini ceritanya sangat panjang. Bukannya leluhur kekaisaran abadi mundur, tapi leluhur ketiga, Anda telah tiba. Saya minta maaf karena tidak menyambut Anda secara langsung. Saya harap Anda memaafkan saya. Namun sebelum Huang Yuan selesai berbicara, sebuah suara tawa yang keras tiba-tiba bergema di antara langit dan bumi, dan itu langsung mencapai telinga leluhur generasi ketiga. Kemudian ledakan. Di lautan hampa di balik alam semesta awal, sosok yang luar biasa perlahan muncul. Dan sosok itu jelas adalah Kincen yang berdiri di kehampaan dan membungkuk kepada leluhur generasi ketiga dari kejauhan dan berkata, leluhur ketiga senior, silahkan datang dan mengobrol. Kincen, kamu aman dan sehat? Kata leluhur generasi ketiga. Dia menjawab seraya menatap Kincen lalu menatap Huang Yuan sambil sedikit bingung.
Apa yang sedang terjadi? Apakah leluhur kekaisaran mayat hidup sedang bermain rumah-rumahan kali ini? Dengan keraguan di hatinya, leluhur generasi ketiga pun melangkah maju dan langsung memasuki alam semesta awal dan berjalan menuju lautan virtual. Leluhur ketiga, Huang Yuan pun terkejut dan berteriak tergesa-gesa, kelopak matanya berkedut. Leluhur sebelumnya dari klan kekaisaran abadi kehilangan nyawanya setelah terseret ke lautan virtual itu. Apakah leluhur ketiganya juga akan mati setelah memasukinya? Lah, apakah ada yang salah? Kata leluhur generasi ketiga. Dia menatap Huang Yuan dengan bingung. Tidak apa-apa. Huang Yuan ragu sejenak lalu menggelengkan kepalanya. Ini tidak juga. Saudara Qin seharusnya tidak akan membunuh leluhur ketiga kan? Selain itu, jika senior kaisar kuno itu ingin mengambil tindakan, leluhur ketiga tidak akan dapat menghentikan mengingat kondisinya saat ini. Leluhur generasi ketiga pun memandang Huang Yuan dengan bingung. Dia melangkah maju dan tiba di lautan virtual. Nak Qin, aku senang kamu baik-baik saja, kata leluhur generasi ketiga. Dia memandang Qin Chen yang masih utuh dan menghela napas lega. Setelah menerima pesan dari Huang Yuan, leluhur ini berangkat dari tanah pemakaman leluhur dan sesegera mungkin untuk datang ke sini. Akan tetapi terhalang di tengah jalan dan gagal untuk tiba tepat waktu. Karena aku dihentikan oleh praktisi kuat, kata leluhur generasi ketiga. Dia menjelaskan dan dia tampak malu. Apa? Dihentikan oleh seseorang? Mendengar ini, tatapan mata Qin Chen langsung terfokus dan dia bertanya dengan bingung. Aku ingin tahu siapa pihak lain itu. Tidak peduli apa, leluhur generasi ketiga juga merupakan kaisar dewa berdimensi tinggi. Dan orang yang mampu menghentikan leluhur generasi ketiga itu jelas bukan orang biasa. Pasti itu melainkan sosok yang sangat besar di alam semesta ini. Leluhur ini juga tidak tahu, kata leluhur generasi ketiga. Dia tampak malu. Begitu leluhur ini berangkat dari tempat pemakaman, dunia tempat dia berada tiba-tiba diblokir oleh sebuah harta karun dan terperangkap dalam sangkar kematian yang gelap. Sangkar kematian itu sangat kuat dan leluhur ini tidak dapat menghancurkannya meskipun menyerangnya berulang kali. Namun belum lama ini pihak lain tiba-tiba berhenti karena suatu alasan dan leluhur ini dapat melarikan diri. Pada titik ini, leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang tidak bisa untuk tidak terlihat bingung.